Baik, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Nanti beberapa hal yang sudah kita jelaskan akan kita lewati. Nah, ini jadi yang banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu adalah untuk penelitian kuantitatif, gitu ya. Jadi kuantitatif itu adalah penelitian yang menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu yang rasional, empiris, atau top down. Artinya kalian kan ada teori yang sudah ada, gitu ya. Kemudian kalian ingin membuktikan, ingin memberikan bukti empiris, kira-kira teori itu masih berlaku atau tidak. Contoh yang sederhana misalnya, kalian ingin membuktikan terkait dengan teori agensi, ya. Terkait dengan teori agensi, yaitu perlunya pihak independen untuk melakukan audit, di mana biaya audit itu kan kalau menurut teori agensi masuk ke dalam biaya agensi atau agensi cost. Tuh. Nah, kalian kan artinya berpikirnya itu dari teori yang sudah mapan, kemudian kalian mencari data terkait dengan apa namanya tadi misalnya kualitas audit gitu ya, dikaitkan dengan biaya audit. Misalnya kalian kan kemudian membuktikan, ingin membuktikan mencari bukti empiris terkait apakah biaya audit itu berhubungan dengan atau berpengaruh terhadap kualitas audit. Tuh. Itu artinya cara atau pola berpikir deduktif. Tuh. Kemudian karakteristik lain, yang lain kita lewati karena sudah berulang kali kita jelaskan, menggunakan bantuan angka-angka statistik untuk menjawab hipotesis. Jadi apa namanya? Kalian kan kemudian nanti keluar hipotesis, oh misalnya, oh iya kalau biaya audit itu berpengaruh terhadap kualitas audit misalnya. Kalian punya hipotesis seperti itu. Kemudian hipotesis itu tentu harus dibuktikan secara empiris dengan data-data yang sudah kalian kumpulkan. Nah, cara membuktikannya itu dengan angka-angka statistik. Tuh. Kemudian hasil penelitian itu berupa generalisasi dan prediksi. Ini yang juga sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Jadi meskipun kalian penelitian terhadap sampel, nanti hasilnya berlaku untuk seluruh populasi. Itu yang dinamakan generalisasi. Dan juga model penelitian kalian itu bisa digunakan untuk memprediksi. Oh, kalau begitu kira-kira apa namanya model saya ini kalau untuk memprediksi kondisi yang akan datang seperti apa. Ini beberapa kelebihan dari metode kuantitatif. Tentu metode kualitatif pun juga punya kelebihannya, gitu ya. Nah, jadi untuk proses penelitian kuantitatif itu kira-kira kan kalian punya yang namanya rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu yang berupa kalimat tanya. Itu. Kemudian di sini ada yang namanya landasan teori. Karena tadi kalian cara berpikirnya adalah dengan deduktif tadi. Kemudian atas dasar landasan teori ini kalian
membuat hipotesis atau merumuskan hipotesis. Karena hipotesis itu kan minimal isinya ada 3 hal. Yang pertama adalah teori yang mendasari, kemudian yang kedua hasil-hasil penelitian terdahulu, kemudian yang ketiga adalah logika berpikir. Logika berpikir kenapa X bisa berpengaruh terhadap Y gitu ya. Jadi itu yang harus diutamakan terlepas dari nanti hipotesisnya diterima atau ditolak, tetapi yang pasti secara teori kemudian secara logika itu harus masuk akal dulu gitu ya. Karena angka-angka statistik itu bisa jadi meskipun secara teori tidak berhubungan, tidak ada pengaruh, nanti kalau diuji bisa jadi berpengaruh kuat, bisa jadi. Sehingga dalam perumusan hipotesis itu yang utama adalah secara logika harus masuk akal, kemudian ada dukungan teori, lalu hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung. Gitu ya. Nah, setelah kalian membuat hipotesis, lalu kalian mengumpulkan data. Nah, dalam proses pengumpulan data di sini, ini kan kalian bisa seluruh populasi diteliti, bisa juga hanya menggunakan sampel, ya. Bisa juga kalau kalian itu menggunakan data primer, artinya kalian harus mengumpulkan data sendiri, kalian mengembangkan instrumen. Tentu instrumen ini sebelum dipakai mengambil data harus dilakukan pengujian instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Gitu. Oke, data sudah terkumpul. Berikutnya kalian kan harus melakukan analisis data dengan berbagai alat analisis statistik. Alat analisis statistik untuk kalian bisa membuat kesimpulan dan saran. Sehingga simpulan dan saran di sini ini juga harus bisa menjawab rumusan masalah yang kalian ajukan, termasuk hipotesis penelitian. Jadi antara rumusan masalah, hipotesis, dan juga simpulan ini harus ada benang merahnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk macam-macam variabel ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Silahkan nanti dicek. Ini sudah ya, ada variabel independen, ada variabel dependen, ada variabel moderasi atau moderator, ada intervening, dan seterusnya. Tentu gambarnya juga akan berbeda-beda. Lalu ada variabel kontrol. Ini sudah pernah kita jelaskan. Kemudian, nah ini jenis analisis statistik itu ada 2 macam, yaitu analisis statistik deskriptif dan inferensial. Kalau yang deskriptif itu tujuannya untuk memberikan informasi, jadi belum bisa menjawab hipotesis atau membuktikan hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian kalian. Kalian kan punya pertanyaan, apakah biaya audit berpengaruh terhadap kualitas audit? Kan gitu. Dengan analisis statistik deskriptif itu belum bisa menjawab pertanyaan itu karena di sini baru menyajikan data dalam bentuk mean atau rata-rata, median, standar deviasi, nilai maksimal dalam bentuk tabel, grafik, dan seterusnya. Oh ternyata selama 3 tahun terakhir biaya audit itu seperti ini. Kemudian kualitas audit, oh trennya itu naik, dan seterusnya. Nah, di analisis statistik deskriptif itu kalian belum bisa menjawab hipotesis kalian. Nah, baru nanti di analisis statistik inferensial itu hipotesis kalian bisa diuji, bisa dijawab. Karena di sini ini untuk membuat kesimpulan atau menguji hipotesis untuk analisis statistik inferensial. Ada macam-macam, ada uji T, uji Z, uji F, uji C kuadrat, dan seterusnya. Atau kalau kalian itu kan alatnya ada regresi, regresi pun ada macam-macam, kemudian ada uji beda, ada regresi data panel, ada regresi
logistik, kemudian ada menggunakan PLS, ada menggunakan SEM dan seterusnya. Itu alat analisisnya. Kalau ujinya ada uji T, uji Z, uji F dan seterusnya. Tergantung pertanyaan penelitian kalian yang akan kalian cari jawabannya. Kalau misalnya kalian apakah ingin membedakan antara X dengan Y, itu berarti kalian menggunakan uji beda. Kalau ingin mencari korelasi, berarti kalian cukup menggunakan analisis korelasi. Kalau ingin uji pengaruh, ya kalian menggunakan regresi. Gitu ya. Kemudian ini kalau kita perhatikan, ini di sini ada sejumlah siswa, 8 siswa, ada kelas A dan kelas B. Nah, ini kelas A kondisi nilainya demikian, kelas B kondisi nilainya demikian. Ya, ini kalau dihitung rata-ratanya sama antara kelas A dan kelas B. Oleh karena itu, salah satu pentingnya analisis statistik deskriptif itu misalnya kalian menyajikan angka rata-rata, kemudian di situ disajikan standar deviasi atau simpangan bakunya berapa, variannya berapa, itu untuk melihat volatilitas atau data, keberagaman data tersebut. Ini kan kalau kita lihat misalnya setelah kita hitung, ternyata rata-ratanya coba misalnya sama-sama A dan B, ini rata-ratanya 85. Kalau 85 kan kalian mengatakan bahwa oh ternyata kelas A dan kelas B itu sama-sama nilai rata-ratanya 85, artinya sudah tuntas, sudah melebihi nilai minimum yang dipersyaratkan. Tapi coba kita perhatikan lagi, untuk kondisi kelas A itu ternyata volatilitasnya tinggi atau variannya itu sangat tinggi. Ini kan ada yang 100, ada yang ternyata ada yang 50 dan seterusnya, berbeda dengan kelas B yang nilainya itu lebih smooth gitu ya. Nah, yang seperti ini ternyata itu kan dia tidak atau masih di bawah nilai minimal. Artinya kan harusnya ini kan tidak lulus gitu ya. Karena di bawah nilai minimal. Misalnya nilai minimalnya ditetapkan 75 misalnya. Gitu. Nah, oleh karena itu nanti ketika kalian memberikan penjelasan terhadap analisis statistik deskriptif, itu juga jangan mengulangi apa yang sudah disampaikan di tabel. Tetapi kalian sampaikan, misalnya standar deviasinya tinggi, itu artinya datanya tidak smooth. Kalau ini standar deviasinya rendah, artinya perbedaan antar data itu kecil, gitu ya. Nah, jadi nanti seperti itu cara memberikan penjelasan terkait dengan analisis statistik deskriptif. Jadi contoh analisis statistik deskriptif itu seperti ini, disajikan dalam tabel, kemudian dalam grafik, dan seterusnya. Lalu ada, kalau di tabel ada data minimal, maksimal, rata-rata, standar deviasi. Tadi standar deviasi itu kan untuk melihat varian atau perbedaan satu data dengan data yang lain. Data yang bagus itu yang perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, ini beberapa alternatif untuk metode statistik. Sementara kita lewati dulu. Nah, jadi ini ya, tadi kalau kalian mau uji beda, itu bisa menggunakan uji Z, uji T, dan seterusnya. Nih. Ini kita lewati dulu.
Nah, kita masuk ke skala pengukuran data. Jadi skala pengukuran data itu ada 4. Ada skala nominal, skala ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal itu kategori, atau kalian menyebutnya kadang-kadang variabel dummy, gitu ya, laki-laki dan perempuan. Tetapi di skala nominal ini antara laki-laki dan perempuan itu tidak memberikan preferensi tertentu. Artinya baik laki-laki maupun perempuan itu sama, sehingga ini 1, 2, atau kadang-kadang 0, 1 itu hanya berupa simbol saja. Berbeda ketika kalian memberikan preferensi tertentu untuk laki-laki. Misalnya, oh laki-laki itu lebih tepat ketika memberikan opini audit, gitu ya. Karena kalau perempuan itu lebih banyak main perasaan misalnya, gitu ya, baperan misalnya, gitu. Sehingga kalau sudah seperti itu, ini skalanya tidak nominal lagi, tetapi menjadi ordinal. Tapi kalau kalian misalnya, oh agama, ada Islam, ada Hindu, Buddha, dan seterusnya, tanpa kalian memberikan preferensi, oh salah satu agama itu lebih bagus, itu kalian namanya skala nominal. Tapi kalau tadi laki-laki perempuan kalian sudah memberikan preferensi, oh laki-laki itu lebih bagus, berarti masuk menjadi skala ordinal. Gitu ya. Jadi kalau nominal dengan ordinal itu bedanya, kalau di ordinal itu dia sudah ada preferensi dan ranking tertentu. Misalnya, oh Aqua itu lebih bagus dibandingkan Aquana, Aquades nomor 3 dan seterusnya. Kalau skala interval itu misalnya dari nilai 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 10 dan seterusnya itu interval. Skala rasio ini yang paling banyak dipakai untuk anak-anak akuntansi. Ini contohnya rasio-rasio keuangan, misalnya leverage, kemudian profitabilitas, dan seterusnya. Gitu kan banyak menggunakan rasio keuangan. Kemudian macam-macam data, ada data time series, ada data cross section, ini sudah pernah kita jelaskan, ada data panel. Kalau time series itu misalnya harga saham perusahaan A dari tahun 2000 sampai 2020, time series dari waktu ke waktu. Kalau cross section harga saham tahun 2020 seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia, kan ada perusahaan A, B, C, dan seterusnya. Kalau data panel itu gabungan antara cross section dan time series, berarti tahun 2010 sampai 2020 perusahaan di Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Dia gabungan antara data time series dan cross section. Masing-masing macam-macam data itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Kalau data time series, ya, itu relatif datanya perbedaannya tidak terlalu tinggi, tapi untuk data cross section antar perusahaan itu relatif dia nanti akan mengalami permasalahan baik normalitas dan seterusnya. Kadang-kadang juga karena kan misalnya perusahaan besar dengan perusahaan kecil itu nanti memiliki nilai yang berbeda, sehingga kadang-kadang untuk ketika kalian melakukan analisis terhadap prasyarat regresi atau uji normalitas, kemudian uji heteroskedastisitas, itu untuk data cross section ada banyak yang mengalami masalah, tidak lolos gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada pool data. Nah, kalau ini ada yang menyamakan antara data panel dengan pool data. Ini kalau pool data itu kan variabelnya lebih dari 1 gitu. Tapi ada yang menyamakan gitu. Ada yang menyamakan pool data itu juga sama dengan data panel yang contoh ini. Ini kan variabelnya hanya harga saham. Kalau yang ini ada laba bersih gitu ya. Itu terkait dengan penelitian kuantitatif yang akan banyak kalian gunakan di skripsi nanti.
Silahkan kalian nanti kita beri link untuk video-video yang lain supaya bisa belajar dari video tersebut.